adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk ibadah sekolah Minggu ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak selalu berharap adik-adik dan keluarga selalu sehat, selalu sukacita dan bahagia. Hari ini kakak bersyukur dan senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dan beribadah bersama-sama. Jika saat ini kita berjumpa, semua itu berkat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kita. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah sekolah Minggu dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, mari kita membuka ibadah sekolah Minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk sukacita yang selalu Engkau beri kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, sertai kami dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan, Firman Tuhan Ku Dengar. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, serta dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 36 dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Bagaimana perasaan adik-adik ketika menginginkan sesuatu tapi belum mendapatkannya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika haus tapi tidak ada minum? Lalu, bagaimana perasaan adik-adik ketika lapar tapi tidak ada makanan? Bagaimana ya rasanya? Menurut adik-adik, bagaimana rasanya? Jika kalian merasakannya, apa yang akan kalian lakukan? Adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali dari kisah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, baik malam maupun siang, dan mengizinkan mukjizat Tuhan terjadi melalui tongkat Bapak Musa yang dapat membelah laut Teberau atau biasa disebut Kausan, sehingga bangsa Israel dapat berjalan melanjutkan perjalanan mereka ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Saat ini Kakak akan melanjutkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan bangsa Israel dalam bentuk makanan sepanjang perjalanannya di padang gurun. Adik-adik tahu tidak? Dalam bulan kedua perjalanan bangsa Israel, akhirnya mereka sampai di padang gurun. Mari adik-adik kita saksikan video berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar
dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wah, enak sekali adik-adik. Tuhan memberikan makanan yang dibutuhkan dan jumlahnya banyak, bahkan sangat lebih untuk bangsa Israel. Tapi mereka perlu belajar mengucap syukur dan mencukupkan diri mereka dengan percaya bahwa Allah terus memelihara kehidupan mereka. Wah, enak sekali adik-adik. Tuhan memberikan makanan yang dibutuhkan dan jumlahnya bahkan lebih dari cukup untuk bangsa Israel. Tapi mereka perlu belajar mengucap syukur dan mencukupkan diri mereka dengan percaya bahwa Allah akan terus memelihara kehidupan mereka. Allah menyertai orang yang percaya kepadanya. Allah memberikan pertolongan dan selalu mencukupkan kebutuhan umatnya. Sebagaimana Allah mencukupkan kebutuhan bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun. Dari kisah perjalanan bangsa Israel kali ini, kita diingatkan untuk percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu setia memelihara umatnya. Allah mengerti apa yang kita butuhkan dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Maka dari itu adik-adik, kita haruslah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan percaya bahwa Allah berkuasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Ingat ya adik-adik, kebutuhan kita bukan keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Ayo adik-adik, mulai dari sekarang kita harus semakin percaya kepada Tuhan dan semakin rajin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu dan semakin percaya kepada penyertaan Tuhan atas segala kehidupan kami yang memelihara serta mencukupkan segala kebutuhan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak
kita buka bersama-sama Alkitab kita, lalu kita baca. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita ulangi sekali lagi sambil menghafal ya adik-adik. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini adalah membuat keranjang roti mana. Bahan dan peralatannya ada 2 kertas, ada staples dan spidol, ada gunting, penggaris, ada kapas, pita, dan juga double tip. Cara membuatnya, potong salah satu kertas karton menjadi bagian seperti ini untuk bisa dianyam. Buat pola dasar keranjang dari 1 lembar karton seperti ini. Lalu adik-adik gunting pada bagian yang putus-putus. Jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik lipat membentuk sebuah kotak, lalu staples pada setiap sisinya menjadi seperti ini. Adik-adik anyam keranjang dengan kertas ini seperti ini sampai selesai. Lalu adik-adik pasang tangkai pada sisi kanan dan kiri keranjang. Lalu adik-adik masukkan kapas ke dalam keranjang dan jadinya seperti ini. Adik-adik bisa tempelkan pita yang tadi sudah dibuat pada sisi kanan atau kiri. Jadinya seperti ini adik-adik. Jika bahan-bahan yang tadi kakak contohkan tidak ada di rumah adik-adik, adik-adik bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah ungkapan syukur kita dan rasa terima kasih kita untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Kemudian titipkan mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Ayo adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahan
mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, berkati persembahan yang telah kami berikan sehingga menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong kepada mama atau papa untuk mengirimkan foto atau video ke grup WA orang tua masing-masing di setiap pos sekolah minggu. Lalu yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 27 September 2020. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang mampu memberkati dan menolong kita karena Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Sahabat Terbaikku. Untuk menutup ibadah kita hari ini, adik-adik, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami pada ibadah hari ini dari awal hingga akhir dengan baik. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dan ajar kami untuk tidak takut dalam kekurangan apapun ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya ibadah kita. Tetap sehat, sukacita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!